Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam. Baik, pada pertemuan kedua pendidikan agama Islam, kita akan membahas tentang akidah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akidah dalam pengertiannya adalah kepercayaan. Akidah berasal dari perkataan bahasa Arab, yaitu aqodo, yang berarti ikatan atau simpulan. Secara maknawi, akidah merupakan ikatan atau simpulan khusus dalam kepercayaan. Sementara dari segi istilah, akidah bermaksud kepercayaan yang terikat erat dan tersimpul kuat dalam jiwa seseorang sehingga tidak mungkin tercerai atau terurai. Jadi akidah Islam adalah sesuatu yang dipercaya dan diyakini kebenarannya oleh hati manusia sesuai dengan ajaran Islam, tentunya yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Dalam akidah terdapat sumber-sumber akidah Islamiyah. Di antaranya adalah Al-Quran. Sumber akidah berupa Al-Quran. Al-Quran adalah yang merupakan kalamullah atau firman Allah, merupakan pedoman hidup bagi manusia. Sedangkan sumber akidah yang kedua adalah As-Sunnah An-Nabawiyah. Ini merupakan penjelas dan pemerinci dari Al-Quran. Sedangkan yang ketiga adalah Al-Ijma'. Al-Ijma' ini adalah kesepakatan para ulama, baik salaf maupun khalaf, tentang sesuatu hal. Tentunya berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Dalam akidah itu sendiri, kita sering mengetahui bahwa ada yang namanya rukun iman. Adapun rukun iman yang harus kita percayai dalam pilar-pilar akidah, yaitu pertama, rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta, pemilik, pemberi rezeki, penguasa, pengatur dan pembimbing kita berdasarkan Quran surat kedua ayat 177 ataupun Quran surat keempat ayat 136. Esensi dari iman itu sendiri adalah pengakuan tentang keesaan. Berarti keyakinan tentang kebenaran keesaan Allah. Tentunya kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Sejak ayat pertama diturunkan Al-Quran, sudah berbicara tentang tauhid. Tauhid dalam hal ini dibagi dalam 3 pemahaman. Pertama, tauhid rububiyah. Yang kedua, tauhid mulkiyah. Ketiga, tauhid uluhiyah.
Tauhid rububiyah merupakan mengimani Allah sebagai satu-satunya Rob. Satu-satunya Rob. Maksudnya Rob itu maha pencipta, mengelola dan memelihara manusia maupun alam. Sesuai dengan penegasan dalam Al-Quran, surah Al-Fatir, ayat 11 sampai 13. Sedangkan yang kedua tauhid mulkiyah, ini maksudnya mengimani Allah sebagai satu-satunya Malik, yaitu Malik itu artinya maha memiliki atau penguasa. Maksudnya penguasa maupun pemimpin dan tujuan segala sesuatu. Ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 107, Al-Maidah ayat 44 sampai 45. Terus Al-An'am ayat 57, 62, 162. Yang ketiga tauhid uluhiyah. Artinya tauhid uluhiyah mengimani Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah. Artinya kita tidak menduakannya. Nah, ini dijelaskan dalam surat Al-Quran, surat Ar-Rod ayat 28, Al-Baqarah ayat 67 dan 165, dan An-Nahl ayat 36. Nah, dalam berbagai ayat tersebut Allah telah memberikan penegasan tentang keesaan Allah, seperti dalam firman Allah surat At-Toha ayat 14 dan Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Inni anallah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholat li zikri. Artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, itu surat At-Toha ayat 14. Tentang keesaan Allah juga dijelaskan dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, dialah Allah yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu, Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Keesaan Allah atau tauhid meliputi berbagai macam tauhid. Yang pertama tauhid zat, tauhid sifat, tauhid af'al, tauhid ibadah, tauhid wujud, tauhid kasdi, dan tauhid tasri. Pertama tauhid zat. Tauhid zat ini keesaan Allah yang meyakini bahwa Allah dari segi zatnya esa adanya, zat yang hanya dimiliki olehnya sendiri, tidak dimiliki oleh seluruh ciptaannya. Zat Allah tidak dapat diindrai oleh siapapun juga. Manusia tidak memiliki kemampuan, tidak diberi pengetahuan tentang zat Allah. Yang kedua, tauhid sifat. Tauhid sifat ini keyakinan seseorang bahwa Allah yang Maha Esa
tidak dapat diserupakan dengan sesuatu apapun. Sesuai dengan firman Allah, Quran surat Asy-Syura ayat 11, Laisa kamislihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Artinya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang ketiga, yang berkaitan dengan iman kepada Allah, yaitu tauhid wujud. Nah, ini tauhid wujud ini merupakan keyakinan seseorang terhadap eksistensi Allah yang wajib ada. Dia ada tanpa memerlukan yang mengadakan. Ia abadi, awal dan akhir dari segala sesuatu. Sesuai dengan surat Al-Hadid ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awal wal akhiru waz zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya, Dialah yang awal dan yang akhir, zat yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatunya. Keempat adalah tauhid af'al. Artinya meyakini bahwa alam dan segala isinya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, tauhid ibadah. Tauhid ibadah ini keyakinan seseorang bahwa yang layak disembah tiada lain hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menyembah selain Allah berarti menyekutukan Allah. Itu perbuatan syirik. Dan siapa yang menyekutukan Allah, baik melalui perkataan dan perbuatan maupun dalam hati, maka dia disebut syirik. Sesuai dengan surat Al-Mu'min ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Fa arsalna fihim rasulan minhum an i'budullah ma lakum min ilahin khairuhu afalam tattaqun. Artinya, lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, sembahlah Allah oleh kamu sekalian, sekali-kali tidak ada Tuhan selain daripadanya. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Keenam adalah tauhid kasdi, yaitu artinya ini meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi fokus dari segala aktivitas yang dilakukan. Aktivitas apapun yang dilakukan seseorang selama niatnya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aktivitas itu adalah bernilai ibadah. Setiap aktivitas kita diniatkan kepada Allah, maka itu merupakan ibadah. Ketujuh adalah tauhid tasyrik, merupakan keyakinan bahwa segala hukum yang diciptakan Tuhan adalah hukum yang sempurna, yang tidak bisa dibandingkan dengan hukum buatan manusia. Nah, hukum yang sempurna harus menjadi dasar bagi manusia dalam menetapkan dan memutuskan suatu perkara. Barang siapa yang tidak menetapkan dan memutuskan sesuatu perkara berdasarkan hukum Allah, maka ia seseorang atau sesungguhnya disebut orang fasik. QS Al-Maidah ayat 47. Yang kedua adalah iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat ini maksudnya adalah malaikat sebagai makhluk yang diciptakan dari cahaya, nur, dan tidak pernah bermaksiat serta selalu taat pada perintah Allah.
Malaikat merupakan ciptaan Allah, tentunya dari cahaya. Malaikat tidak bisa dilihat atau diindrai oleh manusia. Malaikat diberi tugas-tugas khusus sesuai bagian masing-masing. Ada malaikat pencabut nyawa, penyampai wahyu, pencatat amal baik, dan lain sebagainya. Yang ketiga, iman kepada semua kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Selain percaya kepada Allah, orang yang beriman juga wajib percaya kepada kitab-kitab Allah. Tentunya kitab-kitab Allah itu kitab-kitab yang diturunkan ke para rasulnya sebagai pedoman hidup manusia. Kitab-kitab yang wajib kita imani adalah kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Kitab-kitab tersebut memuat atau menyangkut penyampaian risalah ketauhidan Allah Subhanahu wa taala dan juga pedoman-pedoman hidup manusia. Yang keempat adalah pilar-pilar akidah Islamiyah, yaitu iman kepada Rasulnya. Percaya kepada Rasul Allah berarti utusan mengandung makna Rasul, yang berarti utusan mengandung makna manusia-manusia pilihan yang menerima wahyu dari Allah dan bertugas untuk menyampaikan isi wahyu. Berbagai ayat dalam Al-Quran menjelaskan tentang Rasul. Ada yang diceritakan di dalam Al-Quran, ada juga yang tidak diceritakan. Nah, Rasul yang kita percaya atau nabi-nabi yang kita percaya sebanyak 25 orang. Rasul-rasul yang diutus Allah memiliki syariat yang berbeda. Tujuannya untuk memperjuangkan tegaknya akidah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang selanjutnya adalah iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Hari kiamat disebut juga Yaumul Akhir. Keyakinan dan kepercayaan akannya adanya hari kiamat memberikan suatu pelajaran bahwa semua yang bernyawa pasti akan mati, mengalami kematian, dan akan dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang di dunia. Selanjutnya adalah iman qada dan qadar. Qada biasanya atau diartikan kehendak dan perintah. Sedangkan qadar berarti batasan. Iman kepada qada dan qadar memberikan
pemahaman bahwa kita wajib meyakini kemahabesaran dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang memiliki otoritas tunggal dalam menentukan ketentuan apa saja bagi makhluk ciptaannya. Qada merupakan ketetapan Allah yang telah ditetapkan, tetapi tidak diketahui. Sedangkan qadar adalah ketetapan Allah yang telah terbukti, diketahui, sudah terjadi. Iman berarti membenarkan, sementara menurut istilah adalah mengucapkan dengan lisan, membenarkan dalam hati, dan mengamalkan dalam perbuatan. Konsekuensi iman, kalau kita sudah mempunyai keyakinan, kepercayaan, maka pertama konsekuensinya adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya melebihi dari mencintai segala sesuatu termasuk dirinya sendiri. Dijelaskan dalam Quran surat 9 ayat 24 dan Quran surat kedua ayat 165. Yang kedua, konsekuensi keimanan adalah mendengar dan mentaati semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya tanpa merasa berat dan tanpa memilah-milah. Jadi kalau kita sudah beriman, maka kita wajib mendengar dan mentaati, mencintai Allah dan Rasul-Nya. Yang selanjutnya adalah ridho terhadap semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu hal yang disukai maupun tidak disukai tanpa menghilangkan usaha. Selanjutnya adalah loyalitas penuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Nah, ini loyalitas ini bagi orang-orang yang beriman dan tidak memberikan loyalitas kepada yang dibenci Allah SWT. Ini dijelaskan dalam Quran surat kedua ayat 257, Quran surat 5 ayat 51, 57, 58. Nah, selanjutnya adalah berhukum dengan syariat. Berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam Quran surat 4 ayat 60. Dan menolak hukum yang bertentangan dengan syariat. Yang selanjutnya adalah selalu beramal soleh. Nah, orang yang beriman akan berhukum dengan syariat, mentaati atur-aturannya, dan selalu beramal saleh, tentunya meninggalkan maksiat. Sifat-sifat orang yang beriman. Pertama, jika disebut nama Allah akan bergetar hatinya. Nah, ini karena kecintaan manusia terhadap Allah, maka jika disebut namanya akan bergetar karena cinta, harap, dan takutnya kepada Allah. Begitu juga kalau dibacakan Al-Quran, maka akan bertambah keimanannya dan mereka selalu bertakwa, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sifat orang yang beriman. Sifat orang yang beriman kedua adalah senantiasa mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizkinya untuk orang fakir, miskin, dan anak yatim, atau menafkahkan ke yang membutuhkannya.
Sifat orang yang beriman ketiga, beriman kepada rukun iman. Sifat orang yang beriman yang ketiga ini yang mempercayai 6 rukun yang telah dijelaskan tadi. Terus hal-hal yang dapat meningkatkan keimanan. Bagaimana supaya iman kita meningkat? Pertama, yang dapat meningkatkan keimanan adalah karena ilmu. Nah, ilmu ini harus selalu dipelajari. Dengan meningkatkan ilmu tentang mengenal keesaan Allah, mengenal Allah, dan nama-nama, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Nah, semakin tinggi ilmu pengetahuan seseorang terhadap Allah, maka semakin bertambah iman dan pengagungannya, serta takut kepada Allah. Nah, ini ilmu ini sangat perlu mengikuti pengajian-pengajian, mendengarkan ceramah, mempelajari Al-Quran, hadis, dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang dapat meningkatkan keimanan. Yang kedua, merenungkan ciptaan Allah, yaitu tafakkur. Nah, ciptaan Allah itu banyak macamnya, tentang keindahan, keanekaragaman, kesempurnaannya, melihat alam, itu dapat meningkatkan keimanan kita. Yang ketiga, senantiasa meningkatkan ketakwaan dan meninggalkan maksiat kepadanya. Mengapa kita harus meningkatkan ketakwaan dan meninggalkan kemaksiatan? Karena setiap maksiat yang kita lakukan akan menjadi noda-noda hitam yang menutupi hati kita, sehingga hati kita tertutup dari cahaya Allah dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus menghindari hal-hal yang maksiat. Selanjutnya, setelah hal-hal yang dapat meningkatkan keimanan, sehingga kalau iman kita meningkat, nanti akan menghasilkan keimanan kita itu seperti apa. Nah, buah dari keimanan yang pertama, membebaskan jiwa kita dari perbudakan manusia dan semua makhluk, yaitu penghamba menuju kemerdekaan yang hakiki. Kita selalu menghambakan kepada Allah saja. Yang kedua, membangkitkan keberanian membela kebenaran. Kita tidak takut mati serta cinta syahid. Sebab apa? Kalau Allah telah memberikan umur, rezeki, manfaat, dan lain sebagainya. Maka kita harus dengan buah keimanan tersebut, kita berani untuk membela kebenaran. Yang ketiga adalah merasa tenang, karena jelas tujuan hidupnya itu menggapai keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, hidupnya berada dalam ketenangan lahir batin, karena ia hidup dalam cahaya hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia tidak menzalimi orang maupun dirinya sendiri. Itu buah dari keimanan kita. Selanjutnya kita akan membahas konsepsi manusia dalam Islam. Penciptaan manusia. Manusia diciptakan dari tiada menjadi ada, yang bahan bakunya tanah.
ciptaan manusia pertama yaitu Nabi Adam sesuai dengan surat 23 ayat 12, surat 3 ayat 59, 32 ayat 7. Terus yang kedua diciptakan dari manusia pertama Adam yaitu dari bagian tubuh manusia pertama seperti Siti Hawa. Ketiga diciptakan tanpa melalui proses persenyawaan sperma bapak seperti Nabi Isa. Proses penciptaan manusia yang keempat diciptakan melalui proses penyawaan sperma dan sel telur, kemudian menjadi nutmah, alaqah, mudghah, lahman, ahor, makhluk yang sempurna seperti kita manusia sekarang ini. Manusia dalam konteksnya merujuk pada aspek-aspek yang bersifat biologis. Sifat seperti bahan dasar yang digunakan untuk manusia adalah tanah liat atau tanah lempung kering. Nah, yang saya sebutkan tadi adalah konteks basor. Maksudnya konteks basor itu merujuk pada aspek yang bersifat biologis, sifat-sifat seperti bahan dasar yang digunakan untuk menciptakan manusia dari tanah liat atau tanah lempung kering. Basar adalah makhluk yang sekadar berada, yang statis seperti hewan. Terus insan juga memiliki arti yang sama dengan basar, yaitu manusia. Terus manusia juga bisa dikatakan al-nas, memiliki arti yang sama dengan dua kata sebelumnya, basar dan insan, yang berarti manusia. Al-nas merupakan menunjukkan pada semua manusia sebagai makhluk madani yang secara kodrat memiliki ketergantungan kepada orang lain untuk menyempurnakan kekhasan yang dimilikinya. Artinya, anas artinya manusia bersifat al-inklusif, yaitu sebagai makhluk biologis, psikologis, dan sosial. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala di alam azali melalui zat dasar yaitu ruh dan tanah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan membekali 3 potensi dasar yaitu hati, akal, dan jasad. Manusia juga diberi amanah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi khalifah di muka bumi. Nah, ini tanggung jawab manusia. Manusia diciptakan untuk beribadah dan juga menjadi khalifah di muka bumi. Kedudukan manusia di dalam Al-Quran disebutkan bahwa makhluk yang sangat mulia. Yang kedua, makhluk yang paling indah bentuk dan kejadiannya. Yang ketiga, makhluk yang diberi kebebasan memilih dan bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Kedudukan manusia juga merupakan makhluk yang diberi kemampuan oleh Allah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan dibekali dengan alat-alat yang mendukungnya dalam meraih ilmu pengetahuan teknologi. Alat-alat untuk meraih ilmu pengetahuan teknologi tersebut yaitu pendengaran, penglihatan, akal pikiran, hati, lisan, pena. Nah, itu berdasarkan surat 16 ayat 78, surat 68 ayat 1 dan 2. Nah, itu
Firman-firman Allah telah menjelaskan. Khalifah Allah di muka, sebagai khalifah Allah di muka bumi. Manusia makhluk yang diberi beban untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini juga sebagai tanggung jawab manusia. Manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi, dan juga makhluk yang diberi beban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Peranan manusia yaitu yang tadi sudah saya sampaikan, sebagai abdi Allah, sebagai hamba Allah. Nah, membawa konsekuensinya menghambakan diri kepada Allah, karena esensi dari abdu adalah ketaatan, ketundukan, ataupun kepatuhan. Kewajiban manusia untuk menghambakan diri kepada Allah dilatar belakangi oleh tujuan penciptaan manusia hanyalah untuk beribadah. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan penciptaan disediakan sarana hidup dan kehidupan. Nah, ini semuanya dijelaskan dalam Al-Quran, di slide sudah ada. Selanjutnya, sebagai khalifatullah, nah, tugas khalifah adalah memakmurkan bumi, dan menjaga bumi. Jangan sampai tugas khalifah merusak bumi. Nah, kekhalifahan harus disertai dengan prestasi dan kemahiran, ilmu pengetahuan, keterampilan, maupun kepribadian yang baik. Nah, ini dijelaskan semuanya dalam Al-Quran bahwa manusia sebagai khalifah di muka bumi. Manusia sebagai khalifah akan mampu memerankan fungsinya bila berusaha dan berupaya mengembangkan potensi yang telah dianugerahkan Allah, yaitu akal pikiran. Komitmen terhadap pedoman hidup manusia, yaitu ada di Al-Quran, As-Sunnah. Nah, itu sebagai sumber petunjuk pedoman hidup manusia sebagai khalifah di muka bumi, supaya tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi, manusia mampu memadukan peranan manusia, mampu memadukan antara tugas ibadah sebagai abdu dan perannya sebagai khalifah. Maka perwujudan manusia yang dicita-citakan, yakni insan kamil, manusia yang sempurna, akan dengan mudah tercapai. Nah, itu yang dapat saya sampaikan materi tentang akidah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Saya tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.